IT. Selamat datang di program acara Folder IT. Bersama saya Diah Tantriani Dan saya Salwa Safana. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang teknologi yang baru dikembangkan di dunia pertanian, yaitu ada robot traktor otonom. Nah Salwa, kamu udah pernah lihat belum yang namanya robot traktor? Kalau robot traktor sih aku belum pernah lihat ya. Tapi kalau traktor yang biasa di sawah-sawah itu aku udah pernah lihat sih. Nah, penasaran nggak kamu? Penasaran dong pastinya. Nah, pastinya kamu pengen lihat kan kayak gimana sih robot traktor otonom itu? Tapi sebelum kita lihat robot traktornya, mending kita simak dulu yuk sejarah perkembangan traktor dari tahun ke tahun. Sepanjang sejarah umat manusia, peralatan pertanian terus berkembang dan meningkat. Sebelum mereka memiliki akses ke teknologi canggih dan otomatisasi, dalam pertanian, manusia menggunakan peralatan sederhana dan mengandalkan kekuatan otot hewan besar. Namun, setelah berkembangnya zaman, teknologi semakin berkembang dan terciptalah mesin traktor. Traktor pertama adalah mesin bajak bermesin uap. Pada abad ke-18, motor uap berhasil diciptakan dan pada permulaan abad ke-19, traktor dengan motor uap mulai diperkenalkan. Sementara itu, penelitian untuk membuat motor bakar internal dimulai sekitar tahun 1800. Antara tahun 1800 dan 1860, banyak motor bakar internal yang dibuat, tetapi tidak ada satupun yang memuaskan. Namun, semakin berkembangnya zaman, kini traktor uap beralih menjadi traktor yang berbahan bakar bensin. Traktor berbahan bakar bensin ini pertama kali ditemukan oleh John Froelich pada tahun 1892 di Clayton County, Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, penggunaan traktor kecil dan besar pada tahun 1970-an mulai berkembang. Traktor tersebut semuanya masih diimpor. Pada periode 1980-an, ada beberapa perusahaan di Indonesia mulai memproduksi traktor tangan dengan konstruksi sederhana dan harga yang murah dengan desain yang dicontoh dari Jepang maupun IRRI di Filipina. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, manusia telah menemukan dan mengembangkan teknologi baru di dunia pertanian, yaitu traktor otonom. Semakin banyak produsen peralatan pertanian besar yang menawarkan traktor berkemampuan otonom untuk penggunaan komersial. Meskipun modelnya berbeda-beda, mereka memiliki fungsi inti swakemudi yang sama, navigasi GPS dan pemetaan area, memungkinkan traktor untuk secara tepat mengarahkan di sepanjang rute yang telah diprogram tanpa panduan manusia. Sensor pendeteksi rintangan mencegah tabrakan ketika orang, hewan, atau benda memasuki jalurnya. Pemantauan jarak jauh memungkinkan kontrol dan penyesuaian dari smartphone atau komputer. Wah, ternyata cukup panjang ya perkembangan traktor dari awal abad ke-18 sampai saat ini. Dari yang dulunya pakai mesin uap sampai sekarang yang udah berubah menjadi mesin robot. Iya, kan karena di setiap tahunnya itu pasti ada teknologi yang dikembangkan. Nah, traktor juga ikut dikembangkan. Dari yang awalnya cuma pakai tenaga uap ataupun cuma sekedar pakai tenaga dari manusia maupun tenaga hewan, sekarang itu udah digantikan semua pakai tenaga mesin. Ya walaupun tetap sih yang mengoperasikan itu manusia. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong soal perkembangan traktor nih, kan kalau traktor zaman dulu pakainya tenaga manusia. Yap. Nah kalau yang otonom kan berarti pakainya robot. Aku jadi penasaran deh, gimana sih cara kerjanya robot traktor otonom? Nah daripada kamu penasaran, mending kita lihat aja yuk VT-nya. Tapi setelah jeda iklan berikut ini. Kami dari saksikan terus WPI TV di wpitv.stamik.wp.ac.id. pokoknya keren banget. WPI TV bring world into you. Jangan lupa saksikan WPI TV di wpitv.stimik-wp.ac.id. WPI TV brings the world into you. WP
wp.stemic WPACID. Saksikan terus WPI TV hanya di wpitv.stemic-wp.ac.id. Jangan lupa tatap mata saya. Halo, kami Utopia. Ngajakin teman-teman semua untuk menonton terus program acaranya wpitv.stemic-wp.ac.id. Yeay. Hai Sobat IT. Kembali lagi bersama kami di acara Folder Folder IT. IT. Nah, kalian pasti masih penasaran kan sama gimana sih cara kerjanya dari robot traktor otonom ini? Oke, daripada penasaran, yuk langsung aja kita lihat videonya. Traktor otonom merupakan peralatan pertanian yang dapat mengemudi sendiri dan menjalankan tugasnya tanpa operator di kabin. Traktor tanpa pengemudi dapat sepenuhnya otonom atau dipantau dari jarak jauh. Biasanya, satu operator akan mengawasi armada dari lokasi yang jauh, tetapi dekat. Lalu, bagaimana cara kerja traktor pertanian otonom? Traktor pertanian otonom dilengkapi dengan sistem komputer dan prosesor yang terintegrasi. Koneksi ini mengubah impuls listrik menjadi pengontrol atau CPU agar traktor dapat bekerja. Setiap traktor dilengkapi dengan serangkaian kemampuan yang saling terhubung dan sistem darurat yang aman. Setiap traktor pertanian otonom dilengkapi dengan fitur penghentian darurat jarak jauh demi keselamatan semua orang. Untuk navigasi, traktor dilengkapi dengan kamera berkemampuan GPS, radar, dan pemantik api. Rangkaian sensor dengan 2 pemantik api, 1 sat kamera, dan kamera robotik samping dipasang pada traktor. Semua ini digunakan untuk menavigasi dan memantau lingkungan, dan data yang diserapnya dimasukkan ke dalam sistem utama. Pusat tampilan ini menyediakan akses ke diagnostik traktor, alat kontrol, penyetelan, cadar traktor, dan diagnostik. Informasi tersebut digunakan oleh traktor untuk menghitung jalur dan memeriksa dengan GPS untuk memastikan bahwa traktor berada di jalur yang benar dan bahwa aktivitas pengolahan tanah berjalan lancar. Dengan informasi ini, pengguna dapat mengatur kecepatan dan penerapannya. Terminal ini juga memiliki dashboard tanpa terima dan diagnostik. Terminal ini juga menampilkan beban mesin dan level bahan bakar. Gimana? Sekarang kamu udah tahu kan cara kerja dari robot traktor? Kalau menurut kamu keren nggak? Wah, keren banget sih. Kalau kayak gitu, dengan adanya robot traktor otonom, para petani jadi terbantu banget ya dengan pekerjaannya. Iya, betul banget. Nah, sekarang kan kamu udah tahu nih gimana cara kerja dari traktor otonom. Iya. Tapi kamu juga harus tahu kalau di setiap teknologi yang dikembangkan itu pasti punya dampak tersendiri. Entah itu dampak positif maupun dampak negatif. Wah, jadi pengen tahu nih dampak apa aja yang bisa ditimbulkan dari robot traktor sekeren itu. Pengen tahu kan? Yuk simak videonya, tapi setelah jeda iklan berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Jasno, guru dari SMK Negeri 2 Pekalongan. Sebelumnya berterima kasih pada STIMIK yang telah datang ke SMK 2 dan juga memotivasi kepada siswa kami SMK Negeri 2 sebagai salah satu alternatif untuk pilihan melanjutkan. Selain mungkin dari sekian anak itu ada yang mau bekerja atau di universitas lain, saya merekomendasikan STIMIK Widya Pratama Pekalongan ini sebagai sekolah lanjutan, ya, perguruan tinggi lanjutan yang selama ini satu sudah bekerja sama, yang kedua lulusan STIMIK diakui di dunia kerja, dan banyak dari kakak-kakak Anda yang telah masuk dan sukses di STIMIK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dias Tiowinarni dari SMK Syafi'i Akrom Pekalongan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada STIMIK Widya Pratama Pekalongan atas dedikasinya dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan perguruan tinggi, sehingga kami mempercayakan alumni dari SMK Syafi'i Akrom untuk melanjutkan pendidikan di bidang perguruan tinggi, khususnya teknologi informasi, kepada STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Tetap semangat! Halo Sobat IT. Kembali lagi bersama kami di acara Folder Folder IT. Nggak kerasa ya, sekarang kita udah masuk di segmen terakhir. Sayang banget, padahal masih banyak tahu informasi seputar traktor otonom yang mau kita bahas buat kalian. Tapi tenang aja, karena di segmen terakhir ini kita bakal bahas dampak-dampak dari penggunaan robot traktor otonom. Dan untuk lebih jelasnya, langsung aja yuk kita simak VT berikut ini. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, seperti komunikasi, pendidikan, dan industri. Inovasi dalam teknologi informasi dan otomasi memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi dan akses informasi yang lebih cepat, tetapi juga memunculkan tantangan baru terkait privasi dan ketergantungan teknologi, seperti dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan traktor otonom bagi lingkungan. Dampak positif dari penggunaan traktor otonom. Yang pertama, ada pengurangan emisi karbon. Robot traktor dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil jika digerakkan oleh sumber energi terbarukan atau lebih efisien dibandingkan traktor konvensional. Yang kedua, ada pengurangan pencemaran. Dengan otomatisasi yang lebih presisi, robot traktor dapat mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk secara berlebihan, yang dapat mengurangi pencemaran tanah dan air. Yang ketiga, ada pengurangan beban fisik. Petani tidak perlu melakukan pekerjaan berat secara manual, mengurangi risiko cedera dan kelelahan. Selain itu, ada pun dampak negatif dari penggunaan traktor otonom. Yang pertama, dampak produksi. Produksi robot traktor dan komponen teknologinya dapat menghasilkan limbah dan emisi, yang dapat berdampak negatif pada lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, ada peningkatan penetrasi plastik. Robot traktor sering memerlukan komponen plastik dan elektronik, yang dapat menjadi limbah elektronik berbahaya jika tidak didaur ulang dengan benar. Yang ketiga, ada pengurangan lapangan kerja. Otomatisasi dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia di sektor pertanian, yang mungkin mengakibatkan kehilangan pekerjaan bagi pekerja pertanian tradisional. Nah, itu tadi beberapa dampak dari penggunaan robot traktor otonom. Gimana dia menurut kamu? Wah, kalau menurut aku sih keren ya, karena kan robot traktor ini termasuk inovasi buat masa depan ya. Itu betul. wajib banget dikembangkan. Tapi kayaknya kurang cocok deh kalau buat petani di desa-desa. Soalnya kan kalau di desa itu mayoritas para petani orang tua, jadi kurang mengenal teknologi gitu. Ya, tapi semoga aja penggunaan traktor otonom bisa merata, gak hanya di kota-kota besar. Ya.
Nah, sampai sini dulu ya pembahasan kita mengenai traktor otonom. Jangan lupa tetap saksikan tayangan-tayangan program lainnya di channel YouTube kami, Official WPI TV, atau website kami wpitv.stimik.wp.ac.id. Selamat siang dan sampai jumpa.